untuk Petrus Keuskupan Atambua 2, tingkat 1 semester 2A. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengantar katekesi umat. Dalam katekesi umat kita membahas 3 sub pokok, yaitu yang pertama sejarah dan pengertian katekesi umat. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang tujuan dari katekesi umat. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang proses dari katekesi umat. Yang pertama itu sejarah, yang kedua tujuan, yang ketiga proses. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu sejarah katekesi umat. Sejarah katekesi umat yang pertama itu yang A, sejarah katekesi umat. Yang pertama, PKKI pertama pada tahun 1977. Pada tahun 1977. PKKI yang pertama pada tahun 1977 membahas tentang muncul gagasan katekesi umat sebagai arah katekesi di Indonesia pada masa kini. Yang kedua, PKKI kedua pada tahun 1980. PKKI kedua pada tahun 1980 membahas tentang kembali ditegaskan gagasan katekesi umat dari PKKI pertama agar lebih operasional. Yang ketiga, PKKI 3. Pada tahun 1984. PKKI ketiga pada tahun 1984 membahas tentang pembina katekesi umat. Dari ketiga PKKI ini muncullah PKKI yang ke-8. Pada tahun 2004. PKKI ke-8 pada tahun 2004 membahas tentang masih berbicara tentang katekesi umat. PKKI kedua menghasilkan rumusan katekesi umat yang terdiri dari 6 hal pokok, yaitu yang pertama, katekesi umat diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman atau penghayatan iman secara antara anggota umat atau kelompok melalui kesaksian,
iman diteguhkan dan dihayati secara lebih sempurna. Contohnya seperti ini. Melalui kesaksian menjadi iman lalu diteguhkan. Lalu dihayati secara lebih sempurna. Melalui kesaksian lalu menunjukkan pada iman, diteguhkan, lalu yang terakhir dihayati secara sempurna. Yang kedua dalam katekesi umat kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita dan pengantara kita menanggapi sabda Allah. Yang ketiga, Yesus berkatekesi adalah umat. Kristus menjadi pola hidup pribadi juga pola kehidupan. Kelompok baik di kelompok basis sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang keempat, dalam katekese yang menjemaat ini adalah pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar atau sebagai fasilitator. Contohnya seperti membangkitkan gairah supaya para peserta berani berbicara. Contoh yang kedua, menciptakan suasana yang komunikatif. Yang kelima, katekesi umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang saling bersaksi tentang iman mereka. Contohnya, diperlukan beberapa hal yang mendukung seperti berikut: sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. Yang kedua, suasana penuh keterbukaan. Yang keenam, tujuan komunikasi iman dalam katekesi umat seperti berikut. Yang pertama, supaya dalam terang Injil kita semakin merasapi pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Yang kedua, kita bertobat kepada Allah yang semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, semakin sempurna beriman berharap pengalaman cinta kasih dan hidup Kristen kita semakin dikukuhkan. Yang keempat, pula kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas mewujudkan tugas gereja dan mengkokohkan gereja semesta. Yang paling terakhir, sanggup memberi kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Baik, kita lanjut. Berdasarkan rumusan PKKI yang kedua, tersebut nampak beberapa aspek katekesi umat yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita membahas tentang subjek katekesi umat. Subjek katekesi umat itu terdiri dari umat atau peserta. Yang kedua, berguru pada Yesus Kristus. Yang kedua, berguru pada Yesus.
Yang ketiga, saling membantu atau saling sering menggali pengalaman dalam katekesi umat. Yang ketiga, yang keempat, yang paling terakhir, hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan di sini, kita menjadi saksi-saksi Kristus yang mampu meresapkan nilai-nilai Injil di lingkungan kita di sekitar kita. Yang berikut, tujuan katekesi umat: membawa umat sampai pada perjumpaan pribadi dengan Kristus melalui perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudara seiman atau mengandalkan pertobatan hati. Yang kedua, tujuan dari katekesi umat yang kedua, membentuk dan membina jemaah Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan Kristiani, krisma pribadi untuk melayani sesama. Subpokok yang terakhir, proses dari katekesi umat. Proses dari katekesi umat. Langkah pertama, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekesi umat. Katekesi umat bertolak pada situasi yang konkret, yaitu alam mengapa manusia melalui situasi hidupnya yang konkret. Proses katekesi umat. Langkah kedua kita harus menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sadar. Contohnya firman Allah, kitab suci mempunyai peran umat penting dalam katekesi umat, bukan sekadar tempelan belaka. Langkah ketiga dari proses katekesi umat, memikirkan dan merencanakan aksi umat untuk bertindak. Langkah pertama dan langkah kedua bertujuan supaya kita menjadi lebih sadar akan panggilan kita sebagai orang beriman untuk bertindak memperbaiki keadaan kita. Yang berikut, keunggulan dari katekesi umat. Keunggulan dari katekesi umat yang pertama, katekesi umat disebut katekesi dari umat, oleh umat dan untuk umat, sehingga umat menjadi subjek katekesi. Dengan demikian memungkinkan semua umat berperan aktif. Yang kedua, selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil, sehingga memungkinkan umat menyadari bahwa Allah hadir dan berkarya dalam hidup nyata mereka. Yang ketiga, umat aktif berkomunikasi sehingga memungkinkan umat semakin menjadi komunikasi atau komunio, semakin menjadi gereja. Keunggulan katekesi umat yang paling terakhir atau yang keempat, peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata, sehingga menjadikan katekesi umat dan gereja menjadi sungguh kontekstual dan terbuka. Baik, sekian dari pembahasan saya pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dari saya, terima kasih.